Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel The Mistara Slam Dataken volume 12 part 7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Leon memberitahu bahwa Chloe adalah gadis yang dia cari, Luminas menambahkan, "Itu benar Ki, gadis ini adalah wadah yang tepat untuk menyegel Kronoa. Sejujurnya, dia adalah kartu trufku yang diambil dariku, tapi itu akan lebih baik daripada mengamuk." Ki menatap Rimuru dengan mata lelah. Ki pun menyerah. "Apakah kalian menipuku?" Mereka bertiga berkata serentak, "Tidak." Ki menatap Chloe dan berkata, "Pastinya gadis ini mendapat kekuatan pahlawan. Apakah tidak apa-apa kalian membiarkan begitu saja?" Mendengar itu, Leon langsung berdiri. "Jangan berpikir untuk menodongkan senjata kepada Chloe. Kau harus melawanku terlebih dahulu." Rimuru menenangkan Leon. "Leon, kau tidak perlu khawatir karena Ki tidak punya niat untuk membunuh." Namun dalam sekejap, darah Rimuru membeku. Kelihatan terang sebuah pedang. Bahkan Rimuru tidak tahu mereka mengambil dari mana. Pedang panjang di tangan Ki mengarah ke leher Chloe. Bahkan dengan kecepatan persepsi berjuta kali lipat, Rimuru tidak bisa mengikuti kecepatan Ki Crimson. Sedangkan Luminas dan Leon mengalami delima yang sama dengan Rimuru. Semua orang putus asa melihat kengerian ini. Detik berikutnya terdengar dentuman pedang. Chloe menahan serangan Ki Crimson. Semua orang semakin tercengang saat melihat Chloe berubah dalam bentuk dewasanya. Bahkan, sejak kapan Chloe mengambil pedangnya? Chloe menyapa, "Senang bertemu Gisan. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu secara langsung. Dan aku sangat tahu kau selalu kuat." Gi tertawa, "Kau juga tidak terlihat buruk. Chloe kan namamu. Kau cukup baik menggunakan kekuatan ini. Itu sangat langka." Rimuru semakin gelisah saat Rimuru tidak bisa mengikuti pergerakan mereka berdua. Melihat kejadian ini, Rimuru merasa pergerakan mereka bukanlah kecepatan karena tidak ada angin, tidak ada kelainan hukum alam. Apakah ini sihir atau yang lainnya? Rimuru meminta penjelasan Raphael, namun analisis Raphael gagal. Fenomena yang dilakukan mereka berdua tidak dikenal. Rimuru semakin terkejut. Bagaimana bisa Raphael San gagal menganalisis? Ekspresi wajah semua orang terlihat jelas, semuanya pucat. Niat semua orang ingin marah terhadap tindakan Gi kini diganti dengan keputusasaan. Di dalam ruangan ini, hanya Diablo satu-satunya orang yang tercengang dengan senyum cerahnya. Chloe berkata, "Sekarang giliranku." Lalu Chloe menyerang Gi. Rimuru yang menonton pertarungan mereka. Bagi Rimuru sedang menonton anime dengan pergerakan slow motion. Namun anehnya, Rimuru tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Rimuru memaksakan dirinya untuk menghentikan mereka. Namun Chloe meyakinkan Rimuru bahwa dirinya dan Gi tidak bertengkar, melainkan Gisan sedang mengujiku. Chloe berubah ke bentuk kecilnya lalu memeluk dan mencium pipi Rimuru. Rimuru bertanya-tanya, saat Chloe menciumku, apakah itu Chloe hanya berubah bentuk atau kembali ke bentuk aslinya? Namun pada saat itu juga Chloe yang asli marah. Chloe memarahi Kronoa, "Beraninya kau mencium Rimuru-san sendirian." Jadi yang mencium Rimuru itu Kronoa, dan yang menghentikan serangan Gi itu Chloe. Lalu Kronoa marah dan mengambil alih tubuh Chloe. Begitu Chloe tenang, Leon mengangkatnya dan menggendongnya. Leon memberi pernyataan kepada Rimuru, "Aku sangat menghargaimu bahwa kau membantu Chloe, tapi aku tidak akan membiarkanmu dekat dengan Chloe lebih jauh dari ini." Sontak Chloe berontak, "Sudah cukup, Leonichan." Setelah Rimuru, kini ganti Gi. Leon menatap Gi dengan marah. "Bukannya kau tadi bilang tidak akan menyentuh Chloe?"
Ki meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya hanya memuji dan tidak punya niat untuk membunuh. Leon yang cukup marah, Leon menolak menyerah untuk melawan Ki. Chloe menjelaskan, Ki-san tidak punya niat membunuhku atau menyakitiku, dan aku punya niat menguji kekuatan Ki-san. Pada serangan pertama Ki-san, Konoha marah, dan itu bukanlah salah Ki-san sepenuhnya. Rimuru berpikir, sepertinya Konoha mencoba kekuatan yang bisa membunuhnya di masa depan. Namun situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang dialami Konoha di masa depan. Konoha memiliki kekuatan baru yang belum pernah dimiliki. Jika diingat, itu ultimate skill Space Time King Yogg-Sothoth. Akhirnya Raphael-san mengerti walaupun butuh waktu yang cukup lama untuk menganalisis. Unique skill time travel telah tertanam baik di dalam ultimate skill Space Time King Yogg-Sothoth untuk mengontrol waktu. Rimuru bergumam, pantas saja jika penilaian dan analisis gagal karena waktu telah terhenti. Raphael-san, bagaimana caranya mengalahkan mereka? Kita tidak akan bisa mengalahkannya. Misalnya jika Chloe menghentikan waktu, bukan itu akan mudah membunuhku. Dan itu benar-benar curang. Raphael menyatakan, kemungkinan besar benar. Dengan keringat dingin, Rimuru bergumam, Chloe gadis kecil kekuatannya sudah melampauiku. Dengan kekuatannya sekarang, bukankah dia bisa melawan Ki Crimson? Leon menyerah lalu memberi kata-kata terakhirnya untuk Ki. Ini sama seperti kau, Ki. Kau sangat peduli dengan Ramirez. Hal itu juga sama denganku. Aku sangat peduli dengan Chloe. Diam-diam, Luminas juga kesal. Ki, aku sangat tahu bahwa kau yang terkuat. Jika kau memusuhi Chloe, kami juga akan menjadi musuhmu. Ki menyerah. Baiklah, baiklah. Aku mengerti dan aku tidak akan menyentuh barang berhargamu. Malam telah tiba, diskusi pun telah selesai. Dari ruang rapat, mereka pindah ke ruang jamuan. Sebagai penggemar tempura, Luminas menggerutu karena tidak ada tempura. Semua nampak puas dengan masakan tempes. Setelah jamuan selesai, para Raja Iblis terlihat sudah siap untuk pulang. Namun sebelum itu, ada sedikit perselisihan siapa yang akan merawat Chloe. Leon berkata, Chloe, jika kau bosan di sini, kau bisa mengabariku dan aku akan menjemputmu. Chloe menolak dengan berkata, teman-temanku ada di sini dan aku lebih suka tempat di mana Rimuru-san berada. Sambil memeluk Leon, Chloe menyatakan, aku sangat senang kau mengkhawatirkanku. Leonie-chan, kau tidak perlu khawatir lagi dan aku bukan anak kecil lagi dan aku juga bisa berubah menjadi dewasa. Leon menatap Rimuru lalu membuat asumsi yang buruk. Intinya, Rimuru tidak punya kelamin, hal aneh tidak akan terjadi. Luminas juga meminta Rimuru untuk menjaga Chloe. Kedua rombongan Raja Iblis sudah pergi dan kini yang tersisa hanyalah Ki. Dia belum terpaku dengan Ki, dia belum langsung ngegas. Ki, bisakah kita selesaikan masalah yang tidak bisa aku selesaikan waktu itu? Ki berkata, sudah cukup, aku sudah banyak mendengarnya. Dia belum melanjutkan. Mari kita ubah topik tentang Dressrosa dan kedua gadis iblis. Ki dan Rimuru merasa cemas apa yang akan dibicarakan Diablo. Dengan segera, Ki menolak dan lari. Ki pun kembali ke tanah airnya. Beberapa bulan telah berlalu. 1 tahun sejak Rimuru menjadi Raja Iblis. Secara pribadi, Kekaisaran Timur tidak melakukan tindakan. Namun menurut laporan Sue dan Moss, beberapa bakal Kekaisaran Timur telah dipindahkan ke kota-kota besar di perbatasan. Tempest masih damai dan tenang, banyak pengunjung damai petualang yang keluar masuk, menjalin banyak hubungan dengan negara. Terowongan menuju dinasti Sarion telah dibuka, pelebaran jalan di Yordania sudah selesai, Megitran beroperasi dengan lancar. Di dalam kamar, Rimuru berpikir tentang rute Kekaisaran Timur menyerang ke barat. Bagi Rimuru akan lewat mana jika Kekaisaran Timur menyerang? Jika lewat jalur laut, itu tidak mungkin karena banyak monster laut. Dan jika lewat jalur Gunung Alpers, itu sama saja dengan bunuh diri. Lalu jalur yang tepat dan aman itu hanya lewat Tanjura, tapi itu akan melewati gerbang kerajaan Dwarf. Tak lama kemudian, Rimuru mengadakan pertemuan rutinitas dengan Benimaru. Benimaru bertanya, Rimuru-sama, kenapa hanya ada Shion dan di mana Diablo? Rimuru menjawab,
Diablo pergi. Dia menjadi penengah antara Carrera dan Ultima yang bertengkar setiap hari. Bukannya mereka tidak akur ataupun bermusuhan, melainkan mereka bersaing sengit, berusaha bersaing satu sama lain dengan bentuk ataupun wujud apapun. Kemarin soal penjahat makanan lalu pakaian, siapa yang harus beli baju fashion terlebih dahulu. Jika cuma masalah sepele, itu tidak masalah bagiku. Tapi saat bertarung, keganasan mereka sangat mengerikan. Dan hanya Diablo lah yang bisa menghentikan si kejam itu. Venom bawaan Diablo, dia sudah menjadi korban. Venom benar-benar dianiaya secara fisik oleh Carrera dan Ultima. Orang-orang yang melihat pertarungan tersebut, itu malah dijadikan ajang taruhan. Dan itu pun membuatku sangat pusing. Karena itu aku mau mengirim Diablo. Beberapa hari yang lalu, Diablo membawa Carrera dan Ultima ke labirin. Pikirku mereka akan kencan, ternyata Diablo memarahi mereka keseluruhan. Diablo mengambil keuntungan karena di labirin tidak bisa mati. Mereka berdua pun diajar habis-habisan oleh Diablo. Kupikir mereka berdua akan cerah dan mengambil pelajaran. Yang membuatku pusing, mereka berdua malah bersemangat bertarung melawan Diablo. Dan entah kenapa hobinya para iblis bertempur. Saat ngobrol santai dengan Benimaru, tiba-tiba Diablo datang dengan wajah yang kelelahan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.